Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosa Fatika Maharani dari Prodi S1 Keperawatan Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, NPM 2222011138. Pada video ini saya akan melakukan praktikum pencernaan. Hal pertama yang dilakukan dalam praktikum pencernaan ini adalah menggambar organ-organ pencernaan, kemudian menamai organ pencernaan dan menjelaskan fungsi-fungsi dari organ pencernaan yang telah kita namai. Sebelum memulai menggambar, kita akan menyiapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Alat dan bahan yang pertama ada kertas gambar, kemudian pensil, penghapus, kemudian ada pulpen, penggaris, kemudian ada pewarna. Pewarnanya ini saya menggunakan spidol dan pensil warna. Langsung saja kita mulai menggambar. Ini adalah hasil gambar saya untuk praktikum pencernaan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi dari organ pencernaan. Bagian dari sistem pencernaan yang pertama itu adalah parotid. Parotid itu yang berwarna kuning. Ini parotid. Parotid itu merupakan bagian terbesar dari kelenjar saliva. Nah, letak parotid ini agak ke bawah dan di depan telinga, membuka melalui ductus parotid atau stenson menuju elevasi kecil atau papila yang letaknya berhadapan dengan gigi molar kedua di kedua sisinya. Kemudian bagian yang kedua adalah sublingual. Sublingual itu yang kuning yang kecil di sini, yang di depan, nah ini sublingual. Sublingual terletak di dasar mulut yang membuka melalui ductus sublingual kecil menuju dasar mulut. Kemudian bagian yang ketiga adalah submandibular. Submandibular itu yang kuning di bawah sublingual. Submandibular ukurannya kurang lebih sebesar kacang kenari dan letaknya di permukaan dalam pada mandibula serta membuka melalui ductus Washington menuju dasar mulut pada kedua sisi frenulum lingua. Kemudian bagian dari pencernaan yang keempat adalah faring. Faring itu yang ini, yang jalan kecil ini. Nah, faring itu berfungsi membawa udara antara rongga hidung dan laring, kemudian menyaring, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Kemudian jalan terusan untuk makanan dan mulut ke kerongkongan. Fungsi yang lainnya itu menyetarakan tekanan udara dengan telinga tengah melalui lubang pendengaran. Kemudian bagian sistem pencernaan yang kelima
pertama itu adalah trakea. Trakea itu yang ini, yang putih ini. Nah, trakea berfungsi membawa udara antara laring dan bronkus. Kemudian fungsi lainnya itu untuk memfilter, menghangatkan, dan melembabkan udara yang dihirup. Jadi faring dan trakea itu memiliki satu fungsi yang sama. Kemudian bagian yang keenam itu adalah esofagus. Esofagus yang ini. Esofagus adalah tabung sepanjang 25 cm yang dimulai dari laringofaring dan turun ke belakang trakea melalui mediastinum atau rongga di antara paru-paru. Esofagus ini memiliki dua otot lingkar atau sfinkter. Otot lingkar esofagus atas di bagian atas esofagus dan otot kardia atau otot lingkar esofagus bawah. Letaknya itu ada di dasar esofagus. Fungsi dari kedua otot di esofagus itu mengendalikan pergerakan makanan ke dalam dan keluar esofagus. Kemudian setelah esofagus di sini ada stomach. Stomach itu lambung. Stomach adalah organ yang berbentuk C. Jadi lambung ini bentuknya C. Kemudian letaknya itu ada di bagian superior kiri rongga abdomen di bawah diafragma. Fungsi dari stomach atau lambung ini adalah sebagai tempat penyimpanan makanan, kemudian memproduksi gimus, digesti protein, kemudian memproduksi mukus, memproduksi faktor intrinsik dan absorpsi. Bagian yang ke-8 dari pencernaan itu adalah diafragma. Diafragma itu yang di sela-sela ini, di atasnya stomach ya, berarti di atasnya lambung. Diafragma ini merupakan sekat yang membatasi antara perut dan dada. Fungsi dari diafragma ini membantu dalam sistem pernafasan, kemudian mencegah terjadinya reflux gastroesofageal atau naiknya asam lambung ke kerongkongan dengan cara menjaga tekanan pada kerongkongan. Kemudian fungsi diafragma itu juga membantu kita saat kita muntah, saat kita akan buang air kecil maupun buang air besar dengan cara meningkatkan tekanan pada rongga perut. Kemudian bagian yang ke-9 adalah spleen. Spleen itu yang berwarna kuning ini, yang kecil berwarna oranye. Spleen atau limfa itu terletak di sisi rongga perut di bawah diafragma. Partisi otot antara perut dan dada. Kemudian fungsi dari spleen itu adalah menyaring sel darah merah yang rusak. Kemudian memproduksi sel darah, kemudian menjaga sistem imun tubuh dan menyimpan cadangan darah. Setelah spleen, nomor 10 ada liver. Liver yang ini, liver atau hati berfungsi menghasilkan empedu yang kemudian dibawa ke usus kecil untuk mengamulisikan lemak. Setelah hati, setelah liver itu ada gallbladder. Gallbladder itu yang berwarna hijau ini ya. Gallbladder atau nama lain gallbladder adalah kantung empedu. Kantung empedu ini berbentuk seperti buah pir, letaknya ada di bawah organ hati. Fungsi dari gallbladder ini adalah menyimpan cairan empedu yang dihasilkan oleh hati dan meneruskannya melalui saluran yang bermuara di usus kecil. Kemudian setelah gallbladder ada duodenum. Duodenum adalah bagian terkecil dari usus halus. Letaknya itu ada di antara lambung dan jejunum. Duodenum ini nama lainnya adalah usus 12 jari. Jadi usus 12 jari ini berfungsi mencerna makanan secara kimia dengan bantuan enzim-enzim pencernaan yang sebagian berasal dari pankreas. Kemudian bagian dari
sistem pencernaan yang selanjutnya itu ada common bile duct. Common bile duct itu yang berwarna hijau, ini berwarna hijau. Common bile duct ini nama lainnya adalah saluran empedu. Nah, fungsi dari saluran empedu ini adalah menyalurkan cairan empedu ke dalam dua denum. Jadi yang berwarna hijau ini merupakan saluran untuk membawa cairan ke dua denum ke sini. Kemudian setelah saluran empedu ada pankreas. Pankreas yang berwarna oranye. Ini pankreas ini terletak di belakang rongga perut, panjangnya sekitar 12 sampai 18 cm. Fungsi dari pankreas memproduksi hormon, kemudian memproduksi enzim untuk menghancurkan dan mencerna makanan di dalam perut. Setelah pankreas itu ada large intestine. Large intestine itu yang di atas ini. Large intestine ini nama lainnya adalah usus besar. Usus besar itu fungsinya memproduksi mukus, kemudian mengabsorpsi 80% hingga 90% air dan elektrolit dari timus, dan mengekskresi zat sisa dalam bentuk feses. Nah, setelah large intestine itu adalah small intestine. Small intestine ini nama lainnya adalah usus halus. Usus halus berfungsi mengakhiri proses pencernaan makanan dan mengabsorpsi produk digestif. Bagian sistem pencernaan yang selanjutnya adalah ascending colon. Ascending colon itu yang ini. Ascending colon ini merentang dari sekum sampai ke tepi bawah hati di sebelah kanan dan membalik secara horizontal pada flexura hepatica. Ascending colon ini adalah bagian terbesar dari usus besar. Fungsi dari ascending colon adalah menyerap air maupun nutrisi yang sebelumnya terlewatkan oleh usus halus. Bagian yang selanjutnya, bagian yang nomor 18. Nomor 18 ini adalah sekum. Sekum ini berbentuk seperti kantong. Jadi dia itu kantong tertutup yang menggantung di bawah area katup sleosekal. Fungsi dari sekum ini adalah membantu pencernaan bahan makanan yang mengandung serat dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian setelah sekum itu ada appendix. Appendix ini yang paling ujung. Appendix ini nama lainnya adalah usus buntu. Jadi usus buntu itu bukan hanya sekedar penyakit tetapi juga bagian dari organ sistem pencernaan. Nah, usus buntu ini berbentuk tabung tipis, panjangnya itu 5-35 cm yang menempel pada usus besar di bagian kanan bawah. Fungsi dari usus buntu ini membawa sel darah putih untuk membantu melawan infeksi. Bagian pencernaan yang selanjutnya itu adalah descending colon. Descending colon itu yang ada di sebelah sini. Descending colon itu terletak di sisi kiri usus besar, memanjang dari lengkungan di limpa ke bagian kolon sigmoid. Fungsi dari descending colon ini menampung feses sementara sebelum diteruskan ke bagian sekum. Jadi tadi ada ascending colon. Ascending colon itu ada di sebelah kanan. Sebelah kanan usus besar. Kalau descending colon itu ada di sebelah kiri usus besar. Setelah descending colon ada sigmoid colon. Sigmoid colon yang ini. Sigmoid colon ini merupakan bagian terakhir kolon sebelum sisa pencernaan masuk ke rektum. Sigmoid colon ini letaknya ada di bawah kolon descending ya, di bawah descending colon, bentuknya seperti huruf S. Bagian yang selanjutnya adalah rektum. Rektum itu merupakan bagian akhir dari usus besar.
sebelum feses dikeluarkan lewat anus. Fungsi dari rektum ini adalah menerima feses dari usus besar, kemudian dia menampung feses itu sementara sebelum akhirnya dikeluarkan melalui anus. Kemudian bagian pencernaan yang terakhir adalah anus. Nah, anus ini berbentuk saluran, panjangnya itu 3,5 hingga 5 cm. Kemudian anus ini tersusun atas otot-otot dasar panggul dan 2 sfinkter. Fungsinya mengeluarkan feses dari saluran pencernaan dan mengenali zat buangan yang akan dikeluarkan, apakah itu berupa zat cair, zat gas, maupun zat padat. Sekian video praktikum pencernaan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.